saya bocorkan gratis. Biasanya kalau disertifikasi bayar 3 juta. Ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menyebabkan saya menggunakan batin ini. Man sya'adun nas sya'adan nas. Barang siapa yang ingin dibahagiakan orang lain, maka dia harus membahagiakan orang lain. Ya, kalau ingin dibahagiakan oleh istri, maka bahagiakanlah istri. Nah, ini baju yang sudah disiapkan dia sama sorban-sorbannya ini. Jadi pakai, dia nonton, dia senyum. Masya Allah, Umi. Terima kasih, Umi. Ketika dia nonton, dia senyum, aman dunia. Kalau udah cemberut, aman ya. Nah, bukan berarti kita mengikuti organisasi ikatan suami takut istri. Tapi kita ingin menyenangkan hati. Iya, betul. Ya kan, sudah capek dia siapkan, kita pakai baju yang kita ambil sendiri. Akan kurang aja. Besok minta tolong kita siapkan, ambil seorang lain. Nah, begitu juga kita yang saat ini Bang, di layar kaca ini. Tidak lain tidak bukan kita sedang memberikan kebahagiaan kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang tahun ini tidak jadi berangkat. Dalam artian kita memberikan motivasi, semangat kembali untuk mengulang-ulang kembali manasik. Entahkah mereka anggap ini sebagai manasik, entahkah mereka anggap ini sebagai tontonan yang menyentuh hati mereka supaya lepas kerinduan mereka. Karena ada orang yang gagal berangkat haji sampai koper-koper ke Menak pun dilempar. Ini kan bahaya, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi ya makanya kan kita lihat tuh banyak ya, kita lihat di media-media sosial. Apa salah koper? Nggak ada salah koper. Itu koper kalau bisa ngomong, mak, yang tidak berangkat bukan ambo yang tidak memberangkatkan. Tapi yang tidak memberangkatkan itulah yang di atas. Kenapa saya yang dibanting? Kan? Apa itu aja nyawa? Jadi ambo tampek baju aja nyaman. Oke, sorry pakai lagi tahun depan ngamuk dia, sempit dia kan? Sempit dia, lagi dia. Masya Allah. Nah, jadi man sya'adun nas sya'adan nas. Barang siapa yang membahagiakan orang lain, maka dia harus membahagiakan orang lain. Maka di sinilah tugas para pembimbing dan mutawif cahaya hati ataupun travel manapun. Ya, jadi di travel manapun pembimbing jangan hanya sekedar ini aku bisa haji. Jangan, salah kalau Anda berpikir seperti itu. Mutawif begitu juga. Yang penting saya dapat gaji sekali bawa orang, sekali bawa jamaah satu bis, per harinya 250 real, kalikan misalnya 10 hari program umrohnya, atau mungkin 12 hari, salah. Yang akhirnya dia dapat 2.500 kalikan 4.000 berarti udah total 10 juta, salah kalau dia berprinsip seperti itu. Prinsip yang paling besar, karena kan i'mal masyita fa innaka mujizin bih. Kau lakukan apapun yang kau lakukan, tapi setiap yang kau lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Jadi hati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai niat kita salah. Niat kita adalah lillahi ta'ala. Maka oleh sebab itu kita harus melaksanakan lillahi ta'ala. Jadi di Padang Arafah, kita bicara kemarin sudah sampai di Padang Arafah. Tugas pembimbing tidak hanya sekedar membimbing. Bimbing zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai tumpah air mata jamaah. Kemudian selesai bimbing, jamaah nanya, di mana toilet? Cari sulang lah bu, nggak bisa mau cari itu. Toilet aja nggak bisa, cari pula yang lain bu. Masya Allah, terpukul si ibu. Akhirnya datang dia kepada saya, Ustaz, boleh nanya? Boleh bu, boleh nanya satu aja Ustaz. Jangan bilang 1, 10, saya siap bu. Yang penting ibu nggak bosan bertanya sama saya. Langsung dia terhibur. Kemudian, di mana tempat toilet? Oh, sini, ikut. Hantar dah. Sampai di toilet, bu, maaf, saya nggak bisa ngantarkan sampai dalam. Kalau saya antarkan ibu sampai dalam, nanti dia teriak bu. Jadi cuma sampai di depan. Sampai begitu kita antarkan. Ini pintu masuk ya bu. Nah itu pintu keluar. Jangan sampai sana. Ibu masuk dari pintu keluar, ibu keluar dari pintu masuk. Salah bu. Nanti ngelawan arus bahaya. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Ibu selesai, nanti saya tunggu di depannya, jangan kemana-mana. Nah, kita nunggulah lama-lama. Tidak keluar-keluar, setengah jam tidak keluar-keluar. Lama juga ibu dia. Udah 1 jam, tidak keluar-keluar. Saya balik tenda.
Ustaz dari mana aja? La ilaha illallah, awak nunggu dia tadi. Tapi itulah pembimbing harus tetap menyenangkan hati jamaah. Jangan pula, ibu udah capek saya nunggu. Dari dalam ibu udah makan enak ibu, kurang ajar ibu ya. Dah ada cerita. Dosa yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, jamaah jadi tidak percaya lagi. Ya, betul. Bukan tidak percaya sama Anda sebagai pembimbing, tapi kena travel. Travelnya kena. Jadi ini yang saya bawakan bukan untuk saya pribadi, tapi ini untuk semua travel. Agar para travel betul-betul mengikutkan semua jamaahnya itu, semua pembimbingnya dan mutawifnya itu ikut dalam sertifikasi karena besok akan ada satgas yang akan memantau travel-travel yang punya pembimbing tidak ada sertifikasi pembimbing ibadahnya atau mutawifnya, maka pembimbingnya tidak bisa berangkat karena dinilai mohon maaf tidak punya ilmu sertifikasi pembimbing. Oh, bimbing itu bukan hanya dengan lafaz yang fasih, suaramu yang bagus, tidak. Bimbing itu harus dari hati. Kau bisa bimbing dengan lisanmu, dengan suara yang fasihmu untuk baca Quran, untuk ibadah sholat jadi imam, kemudian membaca talbiyah dengan suara yang merdu, bisa semua orang nangis. Tapi ketika orang bertanya, engkau memberikan dengan cara yang tidak baik, atau mungkin mohon maaf lahir batin, para jamaah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, sudah selesai. Yang kena bukan dirimu wahai para pembimbing ataupun mutawif, tapi yang kena adalah travel yang berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada jamaah, yang berusaha untuk mempertahankan jamaah. Brandnya yang kenanya di. Betul. Nah, maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita berupaya, kita bekerja sama satu sama lainnya. Jadi oleh sebab itu ketika di padang Arafah itu mutawif kita masya Allah luar biasa. Dia cari itu kursi roda, kemudian yang pakai kursi roda diletakkan di kursi roda, mereka dorong tuh, mereka hantarkan. Nah sampailah ke tempat penantian bis. Kemudian apalagi koper-kopernya jamaah, troli-trolinya jamaah, ya. Kemudian diseret oleh jamaah kan ada roda, pop mie, kemudian apalagi namanya aqua itu dibawa oleh tim mutawif. Naiklah ke atas bis, sudah disusun rapi, pintu pun ditutup, ya kita pun mulai bergerak. Tapi sebelum itu salah satu petugas kita men-sweeping. Siapa tahu ada yang ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet atau mungkin ketinggalan tas kecilnya atau mungkin ada ketinggalan istrinya, ya kan? Atau mungkin ketinggalan suaminya. Benar. So, bisa-bisanya sudah bis jalan, istrinya ngomong, Ustaz suami saya mana? Ya ilah. Ya dalam artian kan kita sudah hitung, Bu, suami lihat cek apa pendamping masing-masing atau cek teman setidur sebelahnya masing-masing. Dia mungkin sibuk ngecek sebelahnya ada, suaminya lupa dicek. Atau sebaliknya, si suami lupa ngecek istri, saking sukanya ngecek istri orang kan? Saking senang ngecek istri orang, istri si bulan ada nggak ya? Itu bahaya aja. Bukan istrinya yang Apalagi juga para pembimbing dan petugas serta mutawif, dia sweeping ke kamar mandi, dia teriakin cahaya hati, sampai jamaah satu tenda Arafah tuh ngikutin cahaya hati, sampai petugas-petugas Arab Saudi itu ngomong cahaya hati. Masya Allah, luar biasa. Karena mungkin nengok kita semangat untuk mempersiapkan jamaah sampai jangan sampai tertinggal, jadi dia senang. Kita sweepingnya sampai ke kamar mandi. Yang laki-laki tentu ke kamar mandi laki-laki. Yang kamar mandi perempuan ya ustazah yang kita suruh, mutawifah. Masa kita pula yang masuk, terkejut nanti yang di dalam. Nah, maka setelah semua selesai, aman, naik bis, mulailah di situ kita membawa jamaah untuk bertalbiyah kembali. Ya sepanjang jalan kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Tapi biasanya jamaah kan tuh dalam keadaan letih tuh. Karena berangkatnya itu di waktu habis isya. Ada yang dapat bis jam 9 taruh dudi kan. Taruh dudi itu antrian bisnya. Ada yang dapat jam 10, ada yang dapat jam 11. Nah, jadi tergantung ke antrinya kita. Jadi jamaah ada dalam keadaan lelah, letih, wukuf dari pagi sampai malam kan. Nah, setelah itu
ditambah lagi makan. Habis makan kan kalau urat perut sudah tegang biasanya kadang urat mata. Ya. Payah tuh matanya diangkat ya. Diganjal sama korek api pun patah. Atau puasalah kita dengan cara teknik. Nah di sini pembimbing sama mutawif juga kalau ketika disertifikasi itu dia harus ada diajarkan teknik bagaimana supaya orang yang tadi ngantuk nggak jadi tidur. Nah mungkin dengan cara dia panggil Bapak Fulan sambung, nggak ada suara, berarti sedang tidur kan gitu. Nah, kemungkinan dua, kalau nggak sedang tidur berarti ada iblis. Kalau nggak ada iblis ini yang bahaya kan, nggak mungkin balik lagi. Nah, jadi kita panggil supaya dia tidur. Atau teknik yang kedua dengan mungkin dibuat bagaimana suasana hidup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan itu masih ngantuk. Akhirnya kita bisikin, mutawif udah mengerti itu. Mutawif udah mulai bawa air sama roti. Disodorkan, Pak, oh ini yang saya tunggu Ustaz gitu ya. Apa lagi? Masya Allah. Nah, bagaimana teknik supaya jamaah tidak tidur? Kenapa? Karena perjalanan itu tidak lama. Dari Arafah ke Musdalifah itu jalan kosong itu palingan sekitar 5 menit kalau pakai bis. Nah, kalau misalnya dalam keadaan ramai, kalau di antrian bis palingan lebih kurangnya sekitar 15 sampai 20 menit. Kan tidak lama. Nanti takut kepalanya pusing sedang tidur. Atau mungkin mohon maaf orang udah turun dia sendiri yang tinggal di atas bintang mana di apa turun lagi dia kacau jadinya. Ya maka oleh sebab itu kita bawa tuh seperti itu suasana bagaimana supaya jamaah tidak ngantuk. Ini buat para pembimbing mutawif. Ini saya bocorkan gratis. Biasanya kalau disertifikasi bayar 3 juta. Tapi kita insya Allah man sya'adun nas sya'adun nas. Para siapa yang ingin dibahagiakan orang lain maka bahagiakan orang lain.